Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa, dan menahirkan mereka sehingga mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari dan renungkan dari tema ini. Yang pertama, kerajaan Israel dan Yehuda mengalami pertobatan. Jadi ayat ini, bacaan pada hari ini mau menyampaikan bahwa kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Dan itu diawali dengan pertobatan. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan. Dan mereka juga tidak lagi melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kondisi ini menjadi sangat penting agar mereka menjadi umat Allah, umat Tuhan, dan Tuhan Allah menjadi Allah mereka. Jadi dalam proses pengakuan bahwa mereka, artinya Israel dan Yehuda, menjadi umatku, kata Allah, dan aku Allah menjadi Allahnya, Allah mereka, Allahnya Israel dan Yehuda, maka yang pertama sekali harus mengalami pertobatan. Hubungannya dengan kita adalah ketika kita mengaku bahwa kita adalah umat Tuhan dan Tuhan adalah Allah kita, Tuhan kita, maka hidup kita haruslah menjadi hidup yang bertobat, hidup yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam dinamika kehidupan kita, ada kalanya kita jatuh ke dalam dosa, melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan untuk bertobat, kembali kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, Tuhan mentahirkan Israel dan Yehuda. Tuhan mentahirkan Israel dan Yehuda. Dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca bagian B, aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa, dan menahirkan mereka sehingga mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah. Jadi ketika orang atau bangsa Israel dan Yehuda mengalami pertobatan, maka Tuhan menahirkan mereka, menyucikan atas segala dosa itu dijauhkan. Kalau dikatakan tadi, aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Kaitannya dengan kita sekarang adalah ketika kita menjadi orang yang bertobat, maka Allah menahirkan, menyucikan kita. Dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Orang yang seharusnya dihukum menjadi orang yang dibenarkan. Kita ditahirkan, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dibersihkan karena belas kasih Tuhan. Dalam kondisi yang demikianlah maka relasi kita kepada Allah, kita adalah umatnya dan Allah adalah Allah kita, menjadi relasi yang diperbarui. Yang ketiga, Israel dan Yehuda
menurut atau melakukan perintah Allah. Itu kita bisa baca. Kalau kita baca selanjutnya ayat yang ke-24, hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Jadi Israel dan Yehuda menuruti perintah Allah. Tanda bahwa mereka telah bertobat, tanda bahwa mereka telah ditahirkan oleh Allah, maka menuruti perintah Allah. Kaitannya dengan kita sebagai umat percaya yang mengalami pertobatan, yang sudah ditahirkan oleh Tuhan, maka kita harus menuruti perintah Allah. Jadi ketaatan kita itu terlihat dari kehidupan kita yang menuruti perintah Allah, hidup berkenan baginya. Ketika kita berjalan dalam kehendaknya, kita berjalan menuruti perintahnya, maka hidup yang demikianlah adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Dan orang-orang yang demikianlah orang-orang yang hidup dekat, erat, melekat dengan Tuhan. Kiranya ketiga poin ini, Israel dan Yehuda mengalami pertobatan, Tuhan menahirkan Israel dan Yehuda, Israel dan Yehuda menuruti perintah Tuhan, juga menjadi bagian dari kehidupan kita orang percaya. Hidup kita adalah hidup yang berjalan dalam kebenaran, hidup kita adalah hidup yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintahnya, hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-Mu dan Engkau adalah Allah kami. Karena itu kami mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, agar hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama. Berkatilah kami dan seluruh keluarga kami, berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan dimanapun berada, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami terus berdoa untuk sesama kami yang saat ini mengalami pergumulan dengan beragam macam persoalan hidup. Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Dan kami imani oleh belas kasih dan kuasa-Mu, setiap orang yang mengalami pergumulan dimampukan menghadapinya dan melewatinya, mendapatkan belas kasih Tuhan, sehingga mereka boleh terlepas dan boleh melampaui pergumulan mereka karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa, apapun yang kami rencanakan dan akan kami lakukan, yang menjadi harapan kami atas kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik. Kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.